Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali dalam forum Bedah Kafah. Sebuah forum yang kita hadirkan untuk mengupas tuntas persoalan-persoalan umat dari sudut pandang Islam yang kafah. Pada edisi kali ini yang berjudul Pejabat Berlimpah Harta, Rakyat Makin Menderita. Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah SWT, kali ini kita akan membahas isu yang tengah hangat diperbincangkan ya, mengenai kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR serta pejabat negara di tengah kondisi rakyat yang semakin susah. Fakta di lapangan menunjukkan penghasilan mereka bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan, sementara rakyat masih bergelut dengan kemiskinan, kemudian pengangguran dan beban hidup yang semakin berat. Nah, fenomena ini menimbulkan pernyataan besar ya, di mana Nurani wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan kepentingan umat, eh, apakah demokrasi benar-benar menghadirkan keadilan atau justru hanya menjadi bancaan bagi segelintir elit politik dan oligarki? Nah, untuk membedahnya lebih dalam telah hadir narasumber kita, Bung Yohana. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Oke, Haikal. baik. Oke, baik, Bung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Harus sehat. Nah, Alhamdulillah, harus sehat. Oke, siap, Bung. Oke, jadi Iya, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo, Bung. baik. Terima kasih Bung Haikal. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Robi syrahli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qoli. Pemirsa channel TV yang budiman, kita akan bedah kafah edisi Jumat ini, edisi pekan ini, pejabat berlimpah harta, rakyat makin menderita. Dengan 4 pokok bahasan, yang pertama pejabat bergelimang harta, rakyat menderita, kemudian bancakan jabatan di sistem demokrasi, sebab kehancuran negeri menurut Islam dan kekuasaan itu adalah amanah. Eh, Memang beberapa hari terakhir ini kita mendengar informasi yang sangat menyesakkan dada ya, apalagi kemudian diperparah dengan aksi besar-besaran di, di Jakarta sampai meninggal, sampai memakan korban ya, dipicu oleh kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR di tengah rakyat yang makin susah. Ya otomatis mengundang kontroversi ya, otomatis mengundang kontroversi, kritik yang sangat tajam dari berbagai kalangan. Di tengah kebijakan efisiensi pemerintah, anggota DPR kok justru malah menikmati penghasilan dan tunjangan itu per hari 3 juta atau 100 juta per bulan, bahkan hingga 230 juta per bulan. Ini kan betul-betul menyedihkan. Termasuk diberitakan pula pajak penghasilan mereka itu ditanggung oleh negara. Ini kan eh, bagi rakyat yang seharusnya diwakili itu betul-betul menyesakkan dada. Para pejabat negara ini, ya menteri misalnya, terus wakil menteri, komisaris juga mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Bahkan komisaris bisa berpenghasilan miliaran rupiah itu per tahun itu. Sangat-sangat ironis. Sangat-sangat ironis. Fenomena ini memang menunjukkan apa miskinnya empati, miskinnya etika, dan tumpulnya nurani wakil rakyat dan para pejabat itu. Sangat minim etika, minim minim nurani, nurani para pejabat-pejabat tersebut.
Mereka bergelimang harta yang berasal dari pajak rakyat, justru di tengah kehidupan rakyat yang makin menderita. Ya beginilah memang sistem demokrasi. Jadi jabatan itu menjadi bancakan. Ya, kritik rakyat yang bertubi-tubi sampai kemudian gemuruh suara bubarkan DPR ya. Ini dan itu apa sampai bakar-bakaran ya di Jakarta kemarin, hari ini juga terjadi juga sampai hari ini bahkan itu mempertanyakan sebetulnya sejauh mana DPR telah bekerja untuk membela rakyat. Apalagi saat ada adegan joget-joget di gedung parlemen kemarin itu, sontak suara rakyat semakin tajam memberikan kritiknya, bahkan tidak hanya kritik, menuntut bubarkan DPR. Selama ini gaji tinggi dan tunjangan besar mereka itu tidak berkorelasi dengan kinerjanya. Buktinya rakyat tidak kunjung membaik kehidupan kehidupan sehari-harinya. Justru kemiskinan dan pengangguran semakin tinggi. Nah, ironisnya lagi banyak pejabat yang terlibat tindak pidana korupsi. Ya, politik demokrasi kan memang memang jabatan itu dianggap sebagai apa bisnis. Jadi memang mahal harganya. Modal yang harus dikeluarkan untuk menjadi DPR itu sangat tinggi. Ya, menjadi pejabat tuh modalnya butuh tinggi, butuh harga yang mahal. Sehingga tidak mengherankan jika para pejabat itu berharap dapat mengembalikan modal politik itu setelah kemudian mereka jadi dengan tentu dengan berbagai cara ya, baik legal ya seperti menaikkan gaji dan tunjangan mereka atau melalui cara-cara ilegal seperti suap dan korupsi. Korupsi hari ini bahkan bukan lagi di angka miliaran atau puluhan miliar, tapi sudah menembus angka triliunan rupiah hingga ratusan triliun rupiah. Jabatan akhirnya dijadikan sebagai bancakan untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan meskipun dengan cara-cara yang haram. Jelas ini faktor sistem demokrasi, ya sistem politik yang tidak mengenal istilah halal haram. Politik dalam sistem demokrasi pada akhirnya tidak lebih dari hanya sebagai bagi-bagi kursi saja, bagi-bagi kekuasaan saja. Sistem demokrasi, ya apalagi kemudian ideologinya adalah sekuler yang diterapkan di negeri ini, justru semakin menjadikan negeri ini tak kunjung melahirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat yang konon katanya pemilik kedaulatan. Nah, sistem politik demokrasi itu melahirkan segelintir elit oligarki yang berkuasa atas kekayaan negeri ini. Ya, oligarki ya dari kata bahasa Yunani yang artinya sedikit yang memerintah. Jadi oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil orang yang mereka berkuasa, eh, segelintir orang itu, tapi tidak kemudian tidak mewakili kepentingan orang banyak. Dan ini terjadi di sistem demokrasi ini. Karena itu sistem demokrasi menjadi sebab utama carut marutnya negeri ini. Dalam sistem demokrasi, rakyat hanya dibutuhkan suaranya saat pemilu, saat 5 tahunan. Namun setelah mereka berhasil menjadi anggota dewan atau menjadi pejabat, rakyat justru sering ditinggal dalam kesendirian mengadu nasib mereka. Mereka sibuk berebut proyek untuk menumpuk-numpuk kekayaan, untuk mengembalikan modal. Mereka bangga memamerkan harta kekayaannya di tengah penderitaan rakyat. Mereka memiliki gaya hidup yang mewah, super lux ya di tengah hidup rakyat yang semakin susah, semakin miskin.
Karena itulah negeri ini semakin hari semakin menunjukkan tanda-tanda kehancurannya. Padahal hidup bermewah-mewah dan bermegah-megahan itu tercela dalam pandangan Islam. Apalagi mereka ya mayoritas beragama Islam, mereka Muslim rata-rata ya, penguasa pemimpin ini. Kita ingat surah At-Takasur, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian sehingga kalian masuk ke dalam kubur. Jangan sampai bermegah-megahan, jangan sampai berpoya-poya, jangan sampai bermewah-mewahan. Kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu dan janganlah kalian melakukan perbuatan itu. Itu Allah mencela sekali. Jadi memang Quran surah At-Takasur ini celaan terhadap pelaku perilaku poya-poya, perilaku bermegah-megahan, perilaku apa flexing itu, misalnya seperti flexing itu. Di ayat lain Allah memperingatkan negeri ini akan hancur jika para pemimpinnya hidup mewah dan durhaka. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmiro. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami memerintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Karena itulah sudah sepantasnya berlaku terhadap mereka perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami menghancurkan negeri tersebut sehancur-hancurnya. Quran Surah Al-Isra ayat 16. Kalau kita melihat pelajaran-pelajaran masa lalu, ada 4 faktor yang mendatangkan murka Allah terhadap umat-umat terdahulu hingga mereka dihancurkan dan dibinasakan. Pertama, ketidaktaatan mereka pada syariat Allah. Kedua, kehidupan para pemimpin dan pejabat yang bermewah-mewahan sementara rakyatnya makin miskin dan menderita. Ketiga, terjadi berbagai bentuk kezaliman penguasa kepada rakyat. Keempat, adanya pengingkaran atas kebenaran Islam yang didakwahkan oleh para utusan Allah dengan cara memusuhi dan menghina para utusannya. Kalau kita mau belajar dari peristiwa sejarah itu, saat ini penyimpangan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu terwujud dalam penerapan sistem kapitalisme demokrasi sekuler yang materialistik ini. Sistem ini jelas-jelas memisahkan pemerintahan dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk nyata penyimpangan negeri ini. Penyimpangan ini sangat berbahaya karena akan menjauhkan dari keberkahan dan ridho Allah. Apalagi ketika ajakan dari para pendakwah, para pengemban dakwah, agar negeri ini kembali pada hukum-hukum Allah, justru ditolak. Dikatakan, bahkan dituduh para pengemban dakwah yang menyerukan cara itu sebagai kaum radikal dan fundamental. Ini berarti negeri ini telah sengaja menjauhi Allah Subhanahu wa taala, melayakkan dirinya untuk mendapatkan azab. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan tegas bagi orang-orang yang mengingkari perintahnya. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari perintahku, dari Al-Quran, dari peringatanku, sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkan
dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di Quran surah Toha ayat 124. Pemirsa channel TV yang budiman, padahal kekuasaan itu adalah amanah, bukan rebutan. Ya, dalam Islam kekuasaan itu amanah yang sangat berat yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Karena kekuasaan itu tidak elok dan tidak layak dijadikan bancaan, dijadikan rebutan sebagaimana yang terjadi di sistem politik sekarang ini, sistem politik demokrasi. Dulu para ulama justru menolak saat ditawari jabatan dan kekuasaan. Bukan karena jabatan dan kekuasaan itu haram, bukan. Tapi karena mereka sangat memahami konsekuensi beratnya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dalam sistem demokrasi sekarang kan justru malah yang menjauhkan agama ini jabatan dan kekuasaan justru diperebutkan mati-matian. Sehingga kemudian hanya dalam Islam ya yang para penguasa itu peduli kepada rakyat dan berakhlak mulia. Sebab mereka menjadikan kekuasaan sebagai amanah dan wasilah untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Bukan untuk mewujudkan nafsu, ambisi, ya, ambisi duniawi mereka, bukan. Hal ini karena tergambar dalam contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Sesungguhnya aku memposisikan diriku terhadap harta Allah seperti wali anak yatim. Jika aku mencukupkan, maka aku akan menjaga diri. Jika aku membutuhkan, maka aku akan mengambil sekadarnya saja dengan cara yang baik. Sungguh aku telah diamanai untuk mengurus urusan umat ini. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Jika aku berbuat salah, maka luruskanlah aku. Dan meluruskannya itu dengan pedang. Ada riwayat begitu. Begitu juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz di era Bani Umayyah kepada para pejabat di bawahnya, beliau berwasiat, ketahuilah bahwa kekuasaan itu bukanlah santapan untuk dinikmati, melainkan amanah. Pada hari kiamat, dia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil amanah itu dengan hak dan menunaikan kewajiban yang ada di dalamnya. Nah, pemirsa channel TV yang budiman, oleh karena itu, bangsa ini harus segera menyadari, bangsa ini harus segera menyadari bahwa seluruh masalah di negeri ini disebabkan oleh penerapan ideologi sekulerisme, kapitalisme, demokrasi. Saat saatnya negeri ini kemudian keluar dari sistem itu, sistem buatan manusia itu menuju pada hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Bung Haikal. Demikian waktu saya kembalikan ke Bung Haikal. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa channel TV yang budiman. Sedikit merangkum yang disampaikan oleh Bung Juwana terkait penjelasan barusan, guys. Jadi memang isu kenaikan gaji dan tunjangan TPR serta pejabat negara di tengah penderitaan rakyat sangat menimbulkan kontroversi besar. Ditambah lagi dengan aksi dan kejadian baru-baru ini di daerah gedung DPR yang semakin memanas dan semakin menampakkan kebobrokannya. Penghasilan mereka yang fantastis bahkan ratusan juta per bulan sangat kontras dengan kondisi rakyat yang masih miskin, menganggur dan terbebani pajak. Ironisnya, pajak itu pula yang membiayai kemewahan para pejabat. Fenomena ini memperlihatkan rendahnya etika, tumpulnya runani, serta kian jauhnya penguasa dari tugas utama mereka sebagai wakil rakyat.
Masalah ini tidak lepas dari mahalnya politik demokrasi yang eh, mendorong para pejabat ya mencari jalan untuk mengembalikan modal, baik secara legal maupun melalui korupsi. eh, Demokrasi yang dijalankan pada akhirnya hanya melahirkan oligarki ya, segelintir elit yang menikmati kekuasaan sementara rakyat tetap menderita. Nah, di sisi lain ya, Islam menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan bancaan. Dan kepemimpinan sejati adalah yang melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, jalan keluar dari carut-marut ini adalah dengan meninggalkan sistem demokrasi sekuler dan kembali pada syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, saya kira itu sedikit argumen dari saya dan baik sebelum berakhirnya bedah kafah pada edisi kali ini, monggo Bung Yohana bisa memberikan closing statementnya. Monggo Bu. Baik, menutup kajian kita pada kali ini, saya nukilkan satu ayat di Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna alal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, jikalau sekiranya penduduk negeri Indonesia ini beriman dan bertakwa secara utuh, secara kafah itu. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti kami Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Sehingga kemudian pertanyaannya sekarang ini sejauh mana keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, pada ajaran-ajaran Islam diterapkannya di tengah-tengah kehidupan itu. Agar Allah yang telah agar yang telah dijanjikan Allah terpenuhi itu. Makanya kemudian eh, ini menjadi evaluasi, menjadi muhasabah bagi kita semua. Mari kita kembali kepada aturan Allah secara lengkap, secara kafah, secara komprehensif. Terima kasih, Bung Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair, Bung Yuana. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya yang semoga bisa membuka insight baru, kemudian bisa membuat kita bermuhasabah kembali dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Pemirsa bedah kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan bedah kafah pada kesempatan kali ini. Jangan lupa berikan like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan bedah kafah yang terbaru dari kami. Saya Muhammad Fidas Haikal, selaku host, pamit undur diri, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.